Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. By the way teman-teman, ini di luar sekarang itu lagi super dingin. Tadi itu -6 derajat Celcius. Dan di atas Bukit Pohorie itu bersalju lagi teman-teman. Aku mau nunjukin kondisi di luar hari ini ya. Seperti ini kondisi di luar. Kalian bisa lihat salju masih ada. Ini udah hampir sebulan salju itu awet ya teman-teman ya. Dan di atas itu turun salju lagi. Tuh di bagian atas bukit itu turun salju putih ya, putih. Tapi bagian bawah ini belum turun sampai hari ini teman-teman. Kalau misalnya turun salju lagi, otomatis salju ini akan tambah lebat lagi. So, ya. Hai teman-teman. So, aku mau sedikit cerita. Jadi, kemarin itu aku sama Pak suami kita itu pergi ke IKEA ya. Jadi, kita itu sekarang ini aku tuh lagi bingung banget tentang pemilihan untuk dapur ya. Karena kan ini pertama kali aku bikin dapur. Dan kita pilih warna, terus desainnya seperti apa, itu benar-benar kita menentukan sendiri teman-teman. Jadi sedikit nervous ya, tapi kemarin itu sudah jadi hasil desainnya. Jadi dapur yang kita pilih ini warnanya sesuai dengan warna yang aku dan Pak suami suka teman-teman, dan sudah full ya. Maksudnya itu udah ada sudah ada kulkas, terus pembersih piring, oven dan lain-lain itu sudah lengkap teman-teman. Terus tapi kita belum deal karena kita juga mau mencari di toko yang lain teman-teman. Jadi ada beberapa toko, ada beberapa pokoknya tempat untuk kita bisa membeli dapur ya teman-teman. Kayak ada Rutar, terus Dipo, terus Lesnina, itu Yix. Jadi banyak tempat untuk kita bisa beli. Kita mau membandingkan harga ya. Karena tentunya kita juga mencari harga yang sesuai dengan budget kita teman-teman. Aku gak sabar untuk menata rumah, mengisi rumah kita dengan perlengkapan-perlengkapan. Terus tapi kalau di IKEA itu kualitas barangnya tuh lebih bagus, kata Pak suami ya. I don't know. Terus next kita juga mau mencari untuk kamar mandi ya teman. Kamar mandi, ruang tamu, ruang TV. Itu kita belum ada gambaran sama sekali. Aku lagi cari referensi juga seperti ruang tamu yang bagus, terus kamar mandi yang sesuai dengan harapanku. Aku tuh pingin ruangan itu yang soft teman-teman ya, yang warnanya itu tidak ngojreng, terus pokoknya yang warnanya tuh kalem-kalem gitu teman-teman. Aku tuh suka banget ruangan itu yang kelihatannya tuh bersih gitu ya. Tapi nggak putih. Aku tuh sama sekali nggak suka putih sama hitam. Big no untuk putih dan hitam. Jadi pasti warnanya itu selain itu teman-teman. Ini akan menjadi surprise. Nanti seperti apa aku juga belum bisa menentukan hasilnya akhirnya seperti apa teman-teman. But I'm super excited. Ya, semoga nanti aku bisa segera menemukan ya sesuai yang aku harapkan. Jadi kita masih mencari-mencari ya teman-teman. Doakan ya semoga harganya juga Oke teman-teman. Ini aku mau masak ini kacangnya dulu. Ini dimasak sampai benar-benar nanti dia itu lembut, mateng sampai ke dalam-dalamnya teman-teman. Dan ini mertua bikin kompot dari buah plum. Aku mau nyobain ya teman-teman ya. Aku mau mereview
atau ini manisan kalau di Indonesia ya. Mari kita mereview kompot atau asinan buah, manisan buah khas Slovenia. Ini biasanya itu dimasukkan buah, bisa buah nanas, bisa buah plum, bisa buah peach, bisa apel, pir, itu bisa teman-teman, semua buah-buahan. Tapi kalau pisang kayaknya nggak bisa ya. Ini karena tahun kemarin kita panen buah plum di depan situ dan stok di freezer itu banyak, jadi ini tadi mertua bikin. Kalau aku bikin itu sebenarnya nggak terlalu enak teman-teman ya, aku nggak tahu. Tapi kalau mertua bikin tuh enak gitu loh teman-teman ya. Tuh kuahnya itu kayak teh gini. Ini dalamnya cuma pakai kayu manis, gula, cengkeh, kayu manis, gula, cengkeh, dan jeruk lemon ya, sama lemon. Udah itu aja teman-teman. Ini tuh diminum itu, dimakan waktu masih dingin-dingin itu seger tuh. Namanya kompot. Ini buah plumnya udah nggak ada bijinya, jadi tinggal cemplung-cemplung. Kuahnya nih manis, asam, seger. Pokoknya kayak manisan buah gitu teman-teman. Manisan atau asinan ya. Aku mau keluar sebentar teman-teman. Kita lihat dan rasakan cuaca di luar yang sekarang itu lagi -4. Ini di jam 11:30 dan sekarang tuh -4 teman-teman. Aku nggak pakai celana panjang, celana pendek. Dan let's go. Dinginnya seperti apa? Oh ya Tuhan. Berasap dong. Ya Tuhan. Dingin banget. Dingin nggak kuat. Jadi teman-teman, itulah alasan kenapa musim dingin ini aku jarang banget keluar, meskipun hanya di depan dapur atau keluar di depan halaman rumah, karena dingin banget teman-teman. Dan kalau keluar itu harus pakai baju yang double-double, dan aku tuh mager banget pakai baju double-double, pakai sepatu lah, pakai kaos kaki lah, pakai celana double-double. Jadi aku sangat mager sekali meskipun gini teman-teman ya. Jadi paling nyaman itu di dalam rumah karena hangat. Nanti tunggu musim panas kita akan bolang lagi teman-teman tentunya. Aku nggak sabar banget untuk musim panas ini musim dingin ini segera berakhir. Beneran musim dingin tuh bikin, kalian tahu nggak sih, kayak kalau kalian itu selama seminggu itu nggak menikmati matahari, terus berkabut, nggak ada langit biru, cuacanya dingin banget, itu kayak kena mental teman-teman ya. So ya seperti inilah keadaannya teman-teman. Tapi don't worry, 3 bulan atau 2 bulan lagi kita akan memasuki musim semi atau spring. Jadi bye-bye salju-salju. Akan mulai tumbuh itu bunga-bunga, rumput-rumput liar, daun-daun semuanya. Aku mau tanya buat teman-teman yang di luar negeri juga yang sekarang lagi musim dingin. Aduh, kalian sama nggak sih? Mengalami hal yang sama kayak aku nggak sih? Kayak aduh males banget gitu loh pergi keluar ya kan. Kayak mager pol.
pol-polan. Jadi menu kita siang ini ya. Kacang ini yang baru aku rebus sampai nanti bener-bener mendidih. Terus sebelah sini ada seperti biasa, ini namanya kisloselje atau sour cabbage atau kubis asam teman-teman nih. Jadi nanti makannya ini sama di sini juga ada sosis teman-teman. Ini sosis homemade yang kita bikin di rumah nih. Ini sosis B2 ya, non halal. Ini nanti tinggal di oven yang agak lama, kayaknya 1,5 jaman ini ovennya teman-teman. Tapi nanti aja kalau misalnya udah mau makan siang gitu. Yang lama tuh masak kacangnya ini. Karena nanti setelah mendidih airnya dibuang, terus dia dimasak lagi dengan waktu yang super lama, 2 jaman sampai kacangnya ini tuh nanti teksturnya lembut. Ini kan masih keras teman-teman ya. So tuh. Kencur. Kasih kunyit dan juga ini aku pakai daun jeruk bubuk. Biar ada pedes-pedesnya aku pakai sambal. Garam, gula, masak lagi. Baunya mantul.
Urap-urapnya sudah jadi. Ini enak banget teman-teman. Aku udah nyoba. Aduh, udah lama banget gak makan. Pertama kali aku bikin. Terus sayurnya karena nggak ada kacang panjang, aku akhirnya pakai kubis. Ini aku mau masak setengah matang ya, nggak bener-bener matang. Terus nanti kita uwek sama ini teman-teman. Ini enak banget beneran, ini endul. Mantap. Sudah jadi. Ini mau aku bejek-bejek sama ini sayur. Panasnya. Sayur kubis ya teman-teman ya. Tuh, di tanganku sudah bersih, jadi no worry. Panasnya. Lihatlah nih. Pertama kali bikin urap-urap di Slovenia dalam hidupku. Kayaknya di Indonesia juga aku nggak pernah bikin deh. Oke, mari kita langsung review. Mari kita makan. Ini aku pakai nasi putih dan ini daging sisa kemarin teman-teman. Dan aku mau langsung nyoba urap-urap yang aku bikin. Oh my god. Tuh. Ini nanti aku mau nyobain ke mertua juga. Apakah mereka suka? Tuh masih ada. Mari makan teman-teman. Kalian jangan mengiler ya. Ini pakai kacang panjang. Urap. To be honest, jujur teman-teman, ini urap terendul yang aku bikin, yang aku pernah makan. Kalian kalau orang Bali pasti pernah makan urap Bali ya. Tuh rasanya. Sudah hanya pakai kelapa instan. Enak banget. Bangga sekali dengan diriku ini. Kali ini makananku luar biasa enak.
Ini aku nggak pakai jahe, nggak pakai lengkuas. Pakai lengkuas nggak ya? Kayaknya pakai tadi. Jahe nggak pakai. Harusnya ada jahe. Enak sekali Tuhan. Kalian tahu aku rasa sekarang kayak ada di Bali. Gara-gara urap ini. Nanti aku cobain ke mertua ya. Apakah mereka suka apa enggak? Bumbunya tuh bener-bener otentik Indonesia banget. Udah lah teman-teman. Nambah lagi nasinya. Ini juga. Saking enaknya ya Tuhan. Aduh. Ini luar biasa. Bumbunya. Manis, asin. Sedap. Kalian tahu, penontonku kan sebagian kecil itu juga ada penonton Slovenia teman-teman ya. Dari keluarga. Pokoknya ada penonton yang juga dari Slovenia teman-teman. Dan semoga dengan videoku ini orang-orang sini juga mereka punya referensi untuk mencoba makanan baru ya, makanan Indonesia. Yang kaya akan rempah. Tadi pakai kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, terasi bakar, sambal sedikit. Ya. So teman-teman, terima kasih udah ngikutin mukbang aku bikin pertama kali, bikin serundeng ala-ala aku di Slovenia teman-teman. Dan ternyata endul parah. Aku kayak merasa terharu ya, ternyata aku bisa masak yang bener-bener otentik kayak serundeng yang aku makan di Bali teman-teman. Aku nggak tahu apa bedanya serundeng Bali sama serundeng Jawa, tapi ini menurutku tuh kayak bener-bener serundeng yang biasanya aku makan di Bali. Ini bener-bener enak banget teman-teman. See you, bye bye.